Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kurikulum, administrasi kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, serta peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang mana materi yang pertama yaitu konsep kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau program pembelajaran yang berisi tujuan, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, tujuan kurikulum ini untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, maupun psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Nah, ini mencakup semua proses yang berkaitan dalam pengelolaan kurikulum, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, tujuan administrasi kurikulum ini untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu proses administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini terbagi 5, yaitu analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penyusunan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu pengembangan materi, memilih dan menyusun materi pembelajaran yang relevan. Yang keempat, pemilihan metode, menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif. Dan yang kelima yaitu penyusunan evaluasi, merancang instrumen evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan. Selanjutnya, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum ini terbagi 3. Yang pertama yaitu penyusunan jadwal, yang mana penyusunan jadwal ini untuk membuat jadwal pembelajaran yang lebih efektif maupun lebih efisien. Nah, yang kedua yaitu penyediaan sumber daya, menyediakan sebuah buku teks, alat peraga, dan fasilitas yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, pembagian tugas, membagi tugas kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum ini terbagi 3. Yang pertama, implementasi pembelajaran, yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kedua yaitu monitoring, yaitu melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi formatif, melakukan evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini terbagi 3. Yang pertama, evaluasi sumatif, melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu analisis hasil evaluasi, menganalisis hasil evaluasi untuk mengetahui sejauh manakah tujuan yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu revisi kurikulum, melakukan revisi kurikulum jika diperlukan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, pelaksana utama, yaitu guru adalah pelaksana utama kurikulum di kelas.
Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang kedua, partisipasi dalam perencanaan. Guru diharapkan berpartisipasi dalam perencanaan kurikulum dan memberikan masukan dan ide-ide inovatif. Yang ketiga yaitu pengelola kelas. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Yang keempat yaitu pengembang diri. Guru perlu terus mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensinya. Dan yang kelima yaitu evaluator. Guru berperan sebagai evaluator untuk menilai kemajuan peserta didik dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, tantangan dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perubahan yang cepat. Kurikulum harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Yang kedua, kebutuhan peserta didik yang beragam. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan semua peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Terkadang sekolah atau lembaga pendidikan memiliki keterbatasan sumber daya, seperti guru, buku, dan fasilitas yang dapat menghambat pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yaitu peran stakeholder dalam administrasi pendidikan, administrasi kurikulum. Selain guru, ada banyak pihak yang terlibat dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, sekolah melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, orang tua memberikan dukungan kepada anak dalam proses pembelajaran. Yang keempat, masyarakat memberikan masukan terhadap kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya, contoh kegiatan administrasi kurikulum yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu rapat guru. Nah, guru-guru ini berkumpul untuk membahas materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Nah, yang kedua yaitu penyusunan program tahunan. Sekolah membuat rencana pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Nah, yang ketiga, pengembangan bahan ajar. Guru membuat bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pelaksanaan ujian. Sekolah mengadakan ujian untuk mengukur pencapaian peserta didik. Dan yang kelima yaitu evaluasi kurikulum. Sekolah melakukan evaluasi terhadap kurikulum secara berkala untuk melihat apakah kurikulum tersebut lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu manfaat administrasi kurikulum yang baik. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan administrasi kurikulum yang baik, pembelajaran akan menjadi lebih terarah dan efektif. Yang kedua yaitu mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yaitu kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan yang di masa depan yang akan datang. Nah,
inti dari materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu administrasi kurikulum ini proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, dengan memahami konsep dan proses administrasi kurikulum tersebut, kita dapat berkontribusi dalam meningkatkan sebuah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.